salam sejahtera, salam harmoni. Saya Maria Goretimisa SPD, asal instansi SMK Negeri Noe Muti, mengambil video ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas PPL PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 pada Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Terima kasih. Hormat. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Baik. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya mengundang salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memimpin doa ini sesuai ajaran kepercayaan saya, yakni dalam nama Bapa dan Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, dan bersyukur dan bukan puji kini dalam sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada anak Alvaro. Baik, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran ketua kelas. Hari ini ada siswa yang tidak masuk. Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Baik, terima kasih untuk informasinya dari ketua kelas. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya. Berarti hari ini kita semua hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat selalu. Ya, itu harapan dari Ibu untuk pembelajaran hari ini semua sehat. Artinya hari ini pembelajaran kita pun akan berjalan dengan baik. Yang berikut, di sini Ibu mau menanyakan kepada kalian materi minggu lalu itu kita belajar tentang pelajaran sejarah. Terus topiknya tentang apa? Ya, Manusia purba. iya, jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Namun sebelum kita mulai dengan materi yang akan kita bahas, di sini kita harus tahu lebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, menganalisis sumber dan teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil diskusi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Ya, ini adalah 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Di sini ada pemahaman bermakna. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Namun sebelum kita masuk pada pertanyaan pemantik itu, kalian amati gambar yang ada di papan. Ibu mau
Kira-kira gambar di papan itu gambar apa? Candi Borobudur. Gambar candi. Di mana candi yang ada di papan itu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur itu letaknya di mana? Baik, silakan. Berada di Magelang, Jawa Tengah. Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih untuk anak Andre. Pertanyaan yang berikut, jika kita kaitkan dengan periodisasi sejarah Indonesia, kira-kira di masa apa keberadaan Candi Borobudur ini? Baik, silakan. Di masa kerajaan dinasti Selera pada abad ke-8. Ya, baik. Sebelum Ibu membagikan kalian kepada beberapa kelompok, di sini kita melakukan yang namanya ice breaking. Silakan bantu berdiri. Sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, kita masuk pada kegiatan yang berikut. Pada pagi hari ini Ibu akan membagikan kalian pada beberapa kelompok untuk kita mendiskusikan beberapa hal tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Karena duduknya itu sudah bentuk letter U, maka kita ikuti tempat-tempat duduk yang kalian sudah bentuk. Kelompok 1, Ibu beri nama kelompok Brahman. Kelompok 2 adalah kelompok Waisya. Kelompok 3 adalah kelompok Satria. Kelompok 4 kelompok Sudra. Kelompok 5 adalah kelompok Anusbani. Mengapa demikian? Karena hari ini kita belajar tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia yang dibawa oleh 5 teori. Yang pertama Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, dan Anusbani. Maka sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerja. Ini adalah pretest. Oleh karena itu siapkan kertas, ballpoint untuk kerjakan 2 nomor soal yang ada. Soalnya ada di layar. Mungkin ada yang sudah selesai, silahkan tunggu. Siap. Baik. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Karena di sini model pembelajaran yang Ibu pakai adalah problem basic learning. Maka di sini ada 5 sintak yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengorientasikan siswa pada masalah. Maka di sini Ibu ajak kalian supaya kita melihat, mengamati video yang ada pada layar. Ya. Ibu minta kalian harus perhatikan di layar ini karena sebentar itu tugas yang kalian kerjakan itu ada jawabannya pada video yang kalian amati. Baik, dengan demikian video yang kalian amati sudah selesai. Maka di sini Ibu mau menanyakan sedikit
kepada kalian tentang apa yang kalian lihat atau amati pada video yang tadi kita sudah lewati ini. Jadi masing-masing kelompok boleh berkomentar. Dalam video tersebut yang kami amati ada patung kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, dan juga ada kitab Weda. Terima kasih. Kita tepuk salut untuk Nona Ayah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Beralih lagi ke sintak yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Oleh karena itu, pada bagian sintak kedua ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. LKPD yang Ibu bagikan ini, di dalamnya itu ada masalah-masalah yang kalian harus selesaikan. Jadi Ibu mohon kalian supaya kalau bisa kalian boleh mengerjakannya dengan baik. Oleh karena itu, kelompok 1 atau kelompok teori Brahmana ini dalam teori Brahmana dijelaskan para pendeta dilarang menyeberangi lautan. Lalu bagaimana mereka sampai ke Indonesia? Kelompok teori arus balik, dalam teori ini dijelaskan bahwa yang menyebarkan ajaran agama Hindu adalah orang Indonesia asli. Menurutmu masih adakah bentuk penyebaran agama berdasarkan penjelasan teori ini? Berikan analisisnya. Waktu dan kesempatan pertama Ibu berikan kepada kelompok 1, kelompok Brahmana, untuk mempresentasikan materi mereka. Silakan. Pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah kami kelompok Brahmana untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada saudara pemateri dan rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok Brahmana mengenai cara pendeta dengan menyeberangi lautan pada perjalanan mereka sampai ke Indonesia. Cara kaum Brahmana sampai di Indonesia adalah menggunakan kapal. Transportasi paling maju untuk berpergian ke negara lain baru ada kapal laut. Inilah hasil diskusi dari kelompok Brahmana. Waktu selanjutnya saya berikan kepada saudari moderator. Inilah hasil diskusi kami. Kemudian sebelum lain untuk memberikan pendapat. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Asia. Kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Brahmana. Bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia menurut teori Brahmana? Jadi baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Asia.
menyatakan bahwa kaum Hindu dan kasta Brahmanalah yang mempunyai peran paling besar dalam proses masuknya agama dan budaya Hindu di Indonesia. Para Brahmana India datang ke Indonesia atas undangan para penguasa lokal di Indonesia. Jadi menurut kelompok Wasya, apakah sudah pas? Pas. Baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan materi mereka tentang bagaimana sehingga kaum Brahmana atau para Brahmana mereka harus menyeberang lautan, sementara mereka dalam ilmunya itu mereka dilarang untuk menyeberang lautan. Maka jawaban dari kelompok Brahmana tadi kita sudah dengar bersama-sama. Kesempatan yang berikutnya diberikan kepada kelompok 5, kelompok arus balik, untuk mempresentasikan materi mereka. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok arus balik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada saudari pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Menurut teori arus balik, masuk dan penyebaran agama Hindu-Buddha disebabkan oleh ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap ajaran Hindu-Buddha yang dibawa oleh para intelektual dari India yang bersemangat menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu-Buddha dengan menumpang kapal-kapal dagang. Inilah hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembicara. Terima kasih kepada saudara pemateri yang telah membacakan hasil diskusi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang bertanya. Kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok arus balik. Mengapa sehingga teori arus balik ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Artinya bahwa orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokoh-tokohnya yang terpilih. Di India mereka merasa hal ihwal, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Kepulauan Indonesia, mereka mengadakan dan menyebarkan ajaran agama itu kepada masyarakatnya. Apakah jawaban pas? Inilah diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kita tepuk salut untuk kelompok yang terakhir ini, kelompok arus balik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih selamat. Dengan demikian berakhirlah diskusi dan presentasi dari setiap kelompok, dari kelompok Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Oleh karena itu kita akan melangkah ke kegiatan yang berikut dengan teori-teori masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Tidak terlepas dari teori Brahmana, Waisya, Ksatria, Sudra, dan arus balik. Pada beberapa teori tersebut, di sana ada para penemu, para tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang teori-teori dari teori Brahmana sampai dengan teori arus balik. Ya, sebelum kita menutup kegiatan ini,
Ibu ingin menyampaikan kepada kalian tentang materi yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ibu mau menanyakan kepada kalian tentang bagaimana kesan kalian dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Luar biasa. Selain itu, seru, menyenangkan. Ada lagi? Menambah ilmu pengetahuan, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Karena metode pembelajaran yang selama ini Ibu pakai tidak sama dengan yang hari ini kita belajar. Betul tidak? Betul. Jadi baik, di sini Ibu ada siapkan beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan post test, dan Ibu nanti sebentar kirim lewat link, dikerjakan dan dikirim kembali. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira. 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Terima kasih, silakan duduk. Ya, silakan ambil HP masing-masing. Di sini Ibu akan kirim link. Di dalamnya itu ada soal evaluasi. Soal evaluasi yang terdiri dari beberapa nomor soal pilihan ganda dan soal uraian. Jadi silakan dikerjakan lalu dikirim. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya. Kalau sudah selesai silakan dikirim ke link yang Ibu kirimkan lewat Google Form. Ya, baik, sebelum kita pulang ke rumah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Diminta kesediaan seorang siswa untuk memimpin kita dalam menutupi pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Silakan bangkit berdiri. Ya, silakan. Terima kasih ya Bapak, kami juga telah menjaga dan mendidik kami dari tadi mulai kegiatan hingga berakhir. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, dan sebelum itu jaga dan lindungi kami agar kami dapat tiba di rumah kami dalam keadaan sehat selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Salam sejarah.